di depan pintu persis, dia itu melihat sosok Kusno. Dia pakai celana pendek, pakai hem warna putih. Nah, sosok Kusno ini menurut pengakuan dari si satu orang anak ini, dia datang, dia noleh kanan kiri, dan setelah itu dia pergi lagi. Mereka ini saling ngobrol satu sama lain. Katanya kalau 40 hari itu kita dipamiti ya sama orang yang sudah meninggal. Kusno ini nyalakan lampu belajar. Dan Karji melihat lampu ini benar-benar dinyalakan, cetek, dan lampu ini nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Karji, yang asalnya dari sebuah desa di Jawa Tengah. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, teman-teman, kami akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Karji. Nah, cerita Karji ini membawa kita ke masa-masa di sekitaran tahun 90-an, tepatnya di sekitaran tahun 98, di mana waktu itu Karji ini masih duduk di bangku SMP. Dan dia punya cerita di situ tentang seorang sahabatnya yang meninggal. Nah, di masa-masa SMP itu, Karji ini sekolah di sebuah SMP di desanya, dan nama Karji itu karena berawalan huruf K. Dia punya satu sahabat yang duduk sebangku dengan dia, namanya Kusno. Karena di presensi daftar hadir itu selalu mereka ini berurutan. Dan entah kenapa tiba-tiba di satu kelas itu Karji itu selalu duduk dengan Kusno. Nah, menurut pengakuan dari Karji awalnya karena Kusno ini anaknya sangat pinter, terutama dalam bidang agama dan penulisan huruf Arab. Jadi waktu itu ada pelajaran agama Islam. Nama gurunya adalah Pak Haji. Nah, di beberapa pelajaran agama itu ada segmen mereka itu disuruh untuk menulis huruf-huruf Arab. Nah, umumnya di antara mereka ini nggak ada yang bisa atau nggak ada yang menguasai. Satu-satunya orang yang pinter banget nulis huruf Arab adalah si Kusno ini. Selain itu dia juga rapi banget. Jadi ketika ada tugas untuk nulis huruf Arab, mereka selalu antri nunggu Kusno. Karena banyak sekali yang ingin dituliskan oleh Kusno. Termasuk si Karji ini. Tapi karena Karji adalah sahabat dekat dan dia duduk sebangku dengan Kusno, jadi Karji itu selalu didulukan. Nah, singkat cerita seperti itulah si Kusno ini. Dan setiap kali istirahat di sekitar jam 11:30 siang, Kusno itu selalu ditunjuk oleh Pak Haji ini sebagai muazin,
orang yang adzan dan juga iqomat. Jadi seperti itulah Kusno dikenal oleh teman-temannya. Selain daripada itu, ternyata Kusno ini punya hobi main bola dan dia selalu dipercaya jadi seorang kiper. Setiap kali bertanding dengan sekolah manapun, si Kusno selalu ditempatkan di posisi kiper dan memang dia sangat handal di bidang itu. Nah, pada satu ketika ada pertandingan dengan sekolah lain. Jadi ceritanya pertandingan ini di luar kesepakatan sekolah. Artinya bisa dikatakan pertandingan ini ilegal tanpa pengetahuan dari pihak sekolah. Kita sebut nama sekolahnya sekolah A. Mereka ketemu di sebuah acara musik. Nah, satu orang inilah yang menghubungkan antara sekolah A dan juga sekolahnya si Karji ini. Jadi setelah mereka sepakat, mereka akhirnya menentukan hari pertandingan itu, yaitu hari Sabtu. Hari Sabtu biasanya mereka itu pakai seragam pramuka. Di jam 4:30 sore, mereka rame-rame naik sepeda, karena waktu itu semua umumnya mereka ini naik sepeda. Mereka menuju ke sekolah A. Nah, di sekolah A itu ternyata sudah kumpul semua. Mereka ini umumnya laki-laki, dan yang perempuan sudah pulang semua. Jadi ketika sampai di sana, setelah ngobrol sebentar, barulah digelar pertandingan bola ini. Nah, pertandingan sepak bola ini bukan beranggotakan 11 tim pada umumnya, tapi hanya 5 orang. Dan di situ dari tim Karji ini yang bertindak sebagai kiper adalah Kusno. Mulailah bertanding dan hampir sekitar 45 menitan mereka bertanding, ternyata tim dari Karji itu unggul 2-0. Nah, singkat cerita setelah itu terdengar adzan maghrib, mereka break, dan sudah terlihat sebenarnya dari situ, menurut Karji, anak-anak SMP A ini sudah memperlihatkan gelagat yang kurang menyenangkan. Nah, beberapa di antara mereka mohon maaf karena mereka ini dikenal anak yang bandel. Jadi seperti itulah, sebelum pertandingan ini dimulai, sebenarnya sudah ada yang mengingatkan, terutama penjual es yang ada di depan sekolahnya Karji itu. Pas waktu Karji dan teman-teman mau berangkat ke SMP A untuk bertanding bola, penjajah makanan yang ada di depan sekolah itu sudah mengingatkan, Ji, hati-hati loh Ji, itu anak-anak sana itu bandel-bandel. Apalagi nanti kamu selesainya itu malam hari. Nah, mereka ini seperti seolah sudah memprediksi. Penjajah-penjajah makanan yang ada di sekolahnya Karji itu seolah sudah membayangkan situasi yang ada di sana. Gimana kalau anak-anak ini kalah? Pasti mereka nggak terima. SMP A pasti nggak terima. Nah, ternyata yang terjadi seperti itu. SMP A ini kalah, dan karena waktu itu adzan maghrib berkumandang, Kusno itu ngajak teman-temannya menuju ke musola di SMP A. Mereka menunaikan sholat maghrib di sana, dipimpin oleh Kusno sendiri sebagai imam. Setelah sholat itu selesai, mereka mengenakan sepatunya lagi dan menuju ke parkiran sepeda. Nah, ternyata di situ ada laporan. Ini teman-teman Karji dan Kusno ada sekitar 15 orang yang ikut menuju ke SMP A itu. Nah, ada salah satu teman ini yang bilang, "Duh, sepedaku kok gembos." Ternyata ada salah satu temannya ini yang sepedanya gembos. Nah, mereka berpikiran positif, mungkin tadinya kena paku atau apa. Ternyata pas yang lain ini ambil sepeda, mereka juga mengaku seperti itu. "Loh, banku kok juga gembos." Jadi total di situ ada 3 sepeda yang gembos. Nah, dari sini mereka sudah mengira ini nggak masuk akal, pasti ada yang sabotase. Nah, setelah itu akhirnya mereka mau nggak mau nuntun sepedanya, dan hari ini sudah mulai gelap. Ketika 3 orang ini nuntun sepeda mereka, diiringi oleh teman-teman yang lain, di sebuah persawahan, sebelum keluar dari area sekolah itu, ada beberapa anak-anak dari SMP A ini yang sudah menunggu di sana, dan kelihatan dari kejauhan kalau mereka itu membawa senjata dari bambu dan juga dari kayu. Nah, kebetulan di seberang SMP mereka, di seberang SMP A itu ada pembangunan semacam toko-toko yang berjajar-jajar. Nah, di situ ada kayu-kayu yang berserakan. Dan beberapa di antara kayu-kayu ini masih ada paku-paku yang menancap. Nah, disinilah yang dikhawatirkan waktu itu oleh Karji. Dia secara otomatis bertanggung jawab atas teman-temannya yang ikut ke sana. Nah, ketika melihat golongan mereka ini dihadang oleh anak-anak dari SMP A, mereka sudah mulai khawatir, dan si Karji bilang, "Udah, ayo putar balik, kita masuk sekolah lagi."
Nah, di SMP itu masih ada satu security yang jaga-jaga di sana. Harapan Karji dan teman-teman, mereka bisa cari perlindungan ke security tersebut. Ternyata pas mereka masuk lagi ke SMPA, security ini sudah nggak ada lagi di tempat duduknya. Entah beliau ini masih sholat maghrib, entah beliau ini istirahat di belakang, mereka nggak tahu. Dan dalam situasi panik seperti itu, anak-anak dari SMPA ini langsung menghampiri Karji dan teman-teman. Dan mereka itu sudah siap memukul Karji dan teman-teman. Nah, dari sinilah akhirnya pecah situasinya. Nggak tahu waktu itu teman-teman Karji ini lari kemana. Ada yang lari ke dalam kelas, ada yang lari menuju ke toilet. Dan di belakang sekolah di SMPA ini adalah persawahan. Dan nggak jauh dari sana ada rel kereta api. Nah, kemungkinan karena waktu itu Karji dan Kusno ini berpencar. Yang terakhir dilihat oleh Karji, Kusno itu berlari menuju ke arah belakang sekolah, menuju ke rel kereta api itu. Bersama 2 orang temannya. Jadi ada Kusno dan 2 orang teman-teman yang lain. Sedangkan Karji ini menuju ke arah musola. Karji masih mencari keberadaan dari security itu. Karena dia mau minta pertolongan. Nah, di situ Karji sudah mendengar ada yang sudah memukul teman-temannya Karji. Ampun, ampun, ampun. Nah, situasi kacau waktu itu. Dan dari situlah Karji sudah nggak tahu lagi teman-temannya di mana. Sampai pada suatu ketika, cerita dari Karji, dia menuju ke musola, dicarilah 1 orang security ini. Ternyata belum ketemu. Dan akhirnya Karji lari menuju ke arah toilet. Di situ Karji melihat ada satu ruangan yang lampunya masih menyala. Dia langsung masuk ke sana dan pintu ini ditutup. Ternyata Karji waktu itu masuk di ruang perpustakaan. Nah, dia ketakutan waktu itu. Benar-benar ketakutan karena masa dari SMPA ini lebih banyak. Kira-kira ada 3 kelas dibandingkan Karji dan teman-teman yang hanya 15 orang. Nah, di situ Karji ini badannya gemetaran karena memang sebelum-sebelumnya dia nggak pernah mengalami situasi tawuran seperti ini. Nah, pas waktu Karji ada di dalam kelas inilah baru dia bisa mikir, aduh ini teman-teman yang lain kemana? Dia mengkhawatirkan teman-temannya. Dan waktu itu dia sudah mendengar banyak sekali anak-anak dari SMPA ini yang berlarian. Cari sana, cari sana, cari sana. Semua ruang-ruang kelas ini mereka masukin. Nah, mungkin ada salah satu orang atau dari SMPA ini yang melihat ada satu ruangan yang masih menyala lampunya. Disitulah akhirnya pintu ini didobrak. Nah, pada saat pintu ini didobrak, barulah security ini muncul. Mungkin waktu itu si security ini mendengar ada keributan. Akhirnya security ini mendatangi ruangan itu. Ngapain kalian? Ini Pak, ada yang rusuh Pak. Dari SMP sana rusuh di sini. Ayo bubar, bubar, bubar. Nah, yang didengar oleh Karji seperti itu, dan pada akhirnya pintu ini dibuka. Disinilah Karji berhasil diselamatkan oleh security tersebut. Barulah Karji cerita ke security ini, dia cerita semuanya. Tadi pertandingan bola itu kami menang Pak. Dan mungkin mereka itu merasa kalah dan terus nggak terima. Yang pertama kami lihat ada sepeda teman-teman kami ini yang sengaja digembosi. Terus security ini berusaha, ya sudah, ini saya teleponkan ke pihak sekolah kalian. Nah, setelah diurus oleh security ini, baru Karji itu berusaha mencari teman-teman yang lain. Dia cari di dalam kelas, dicari di dalam toilet, dan akhirnya semua ngumpul. Ketika semuanya berkumpul, tinggal 3 orang yang belum ketemu, yaitu Kusno dan juga 2 orang teman-teman yang lain. Nah, Karji tahu bahwa terakhir kalinya Kusno ini lari menuju ke arah belakang sekolah, di area persawahan dan juga ada rel kereta api itu. Akhirnya bergegaslah semua ke sana. Ternyata ketika mereka sampai di rel kereta api itu, semua warga yang ada di belakang sekolah ini sudah kumpul di sana. Nah, Karji ini benar-benar deg-degan. Ini ada apa? Ternyata di situ Karji melihat 2 orang teman yang lain kecuali Kusno. Ini sudah tertunduk lesu di sana. Mereka berdua itu nangis sesenggukan. Dan ada warga yang menenangkan, ada juga yang membawakan air minum. Nah, Karji mendekati 2 orang temannya itu. Kenapa ini, kenapa? Ci, Kusno, Ci, Kusno, Ci. Kusno ketabrak kereta. Itu loh, Ci, itu loh, Ci. Di situ Karji ini hanya melihat tubuh Kusno itu tergeletak di pinggir rel kereta api. Tapi Karji nggak berani melihat secara detail seperti apa kondisi Kusno waktu itu. Jadi dari situ Karji ini langsung lemes badannya. Dia juga ikut-ikutan nangis. Nah, waktu itu dia bingung dia harus ngapain. Dan setelah hampir 1 jam lebih barulah pihak kepolisian ini datang dan pihak dari
kereta api ini juga datang. Dan singkat cerita, jenazah dari Kusno ini pun langsung dievakuasi menuju ke rumah sakit. Dan nggak lama setelah itu jenazahnya langsung diantarkan ke rumah. Nah, dari sinilah akhirnya Karji dan teman-teman itu dapat cerita dari 2 orang teman yang lari bersama Kusno waktu itu. Nah, teman-teman ini cerita bahwa waktu ada kejadian konflik itu, waktu pecah konflik itu, mereka lari menuju ke arah belakang sekolah. Dia melihat ada sebuah perkampungan di balik rel kereta api. Nah, rencananya Kusno dan 2 orang teman yang lain ini menuju ke perkampungan itu untuk minta tolong. Ternyata waktu itu Kusno ini sudah diteriakin oleh 2 teman-temannya. "Kus, ada kereta, ada kereta." Mungkin karena saking takutnya si Kusno ini, dia akhirnya tetap lari. Tapi sudah terlanjur keserempet kereta api ini. Akhirnya dia jatuh. Ternyata bagian tubuh Kusno, yaitu tangan yang sebelah kiri ini, sudah patah. Kepalanya itu, mohon maaf, di bagian sebelah kiri ini sudah hancur. Dan dari situlah Kusno meninggal di tempat. Nah, cerita yang didapatkan dari teman-temannya Kusno seperti itu. Dan keesokan harinya, Pak Aji yang merupakan guru agama yang notabene dia ini sangat sayang sekali dengan Kusno, itu benar-benar merasa kehilangan. Dan beliau pesan kepada semua orang yang ada di sana, siswa-siswanya, terutama yang laki-laki ini, diharapkan setiap malam datang ke rumah Kusno untuk mengikuti tahlilan. Akhirnya mereka pun menuju ke rumah Kusno. Setiap malam mereka mengikuti tahlilan. Begitupun juga dengan Pak Aji. Nah, yang terjadi dengan ibunya Kusno ini benar-benar berbeda 180 derajat. Di rumah Kusno itu punya 2 orang adik perempuan, dan ibunya itu tahu betul Kusno ini anak seperti apa. Dia anaknya baik, penurut, rajin belajar, dan lain sebagainya. Ngaji juga sangat rutin sekali dilakukan oleh Kusno. Dan ketika ibunya ini mendengar kabar bahwa Kusno meninggal, dan meninggalnya dia ini keserempet kereta api, ibunya benar-benar merasa terpukul dan kehilangan. Nah, menurut tetangga-tetangganya, setelah meninggalnya Kusno itu, ibunya Kusno ini berperilaku yang aneh. Setiap malam, beliau itu selalu keluar jalan-jalan, menusuri kampung, dan beliau selalu tanya ke tetangga-tetangga ini, "Ada yang lihat Kusno tak, Bu? Ada yang lihat Kusno?" Nah, tetangga-tetangga itu meyakinkan, "Bu, Kusno sudah meninggal, diikhlaskan, G, diikhlaskan, yang ikhlas. Ini semua sudah takdir dari Allah, sudah jenengan ikhlas." Tapi ibunya itu kayak seolah nggak terima. Dia ini masih mencari terus. Jadi setiap malam, selepas tahlilan itu, ibunya selalu keluar rumah. Dan selalu menanyakan hal ini ke tetangga-tetangga itu. "Kusno kok belum pulang? Mungkin ada yang lihat, Bu. Coba, Bu, ditanya. Itu mungkin si Andi lihat ada Kusno." Selalu seperti itu. Sampai-sampai orang-orang ini juga kasihan. Nah, singkat cerita mereka kembali lagi ke sekolah. Tapi suasana di sekolah itu sudah nggak lagi nyaman ketika sudah tidak adanya lagi Kusno. Terutama si Karji ini, karena biasanya dia duduk satu bangku dengan Kusno. Bangku ini kosong. Nah, kebiasaan Kusno, setiap kali dia berangkat sekolah, dia itu selalu pakai minyak rambut. Dan minyak rambut itu selalu sampai basah. Nah, waktu itu, Karji ini tiba-tiba mencium aroma minyak rambutnya si Kusno. Dia langsung noleh. Terus karena di samping ini kosong, dia tanya ke teman-teman yang ada di belakang bangkunya itu, "Ada yang nyium minyak rambutnya Kusno enggak?" Nah, teman-teman yang ada di belakang ini takut. "Enggak, Ji. Aku nyium banget ini. Nyium banget. Aku ingat ini minyak rambutnya Kusno yang biasa dia pakai." Nah, keesokan harinya, yang terjadi seperti itu lagi. Karji ini pas waktu itu mengikuti proses belajar mengajar, dia memperhatikan ke arah papan tulis, tiba-tiba di ujung mata sebelah kiri Karji ini ngelihat Kusno itu duduk seperti ini sambil memandang ke arah Karji. Nah, biasanya memang si Kusno seperti itu. Setiap kali santai dia selalu duduk seperti ini dengan tangan yang disangga menghadap ke arah si Karji. Nah, waktu itu sekelebatan dari sudut mata, Karji itu melihat Kusno duduk seperti itu. Akhirnya si Karji ini nggak bisa noleh sedikit pun. Dia ngomong pun juga nggak bisa. Jadi hanya bisa melihat dari sudut mata. Dan di situ Karji jelas sekali memperhatikan bahwa Kusno ini senyum ke arah Karji. Nah, setelah itu baru Karji ini bisa bergerak. Disitulah Karji melihat di bangku itu ada bekas minyak. Jadi seperti kayak seolah-olah ada
orang yang baru saja meletakkan kepalanya di situ, karena kepala Kusno itu selalu pakai minyak rambut. Jadi di bangku itu, di meja ini terlihat mengkilap sekali. Dan begitu Karji ini nyentuh di bagian yang berminyak itu, terus dicium sama si Karji ini, ternyata memang benar. Ini aroma minyak rambutnya si Kusno. Dia langsung manggil teman yang ada di belakang. Coba kamu lihat, ini kan minyak rambutnya Kusno. Kok ada bekasnya di sini, padahal kemarin nggak ada. Dan itu sudah 14 hari setelah kematiannya si Kusno. Jadi anak-anak yang ada di sana, terutama cewek-cewek ini langsung mendekat. Dia ngelihat memang benar ada kayak bekas minyak di situ, dan ada satu orang yang berani, anak cowok, dia berusaha mencium aroma itu. Ternyata memang dia mengakui, iya, ini wangi minyak rambutnya Kusno ini. Langsung semua itu merinding. Mereka ini semua langsung merinding. Nah, singkat cerita, sebelum 40 harinya si Kusno ini, ada acara pondok Ramadan di sekolah itu. Dan biasanya setiap kali pondok Ramadan mereka harus nginep di sekolah selama 1 hari. Jadi waktu itu mereka berdatangan semua pakai busana muslim, dan biasanya yang bertugas menjadi seorang muadzin adalah si Kusno. Jadi waktu itu benar-benar mereka itu kerasa banget kehilangannya si Kusno ini. Jadi sempat waktu itu Pak Haji ini manggil Kusno. Ayo Kusno adzan. Seolah-olah Pak Haji ini nggak sadar bahwa Kusno itu sudah meninggal. Barulah teman-teman yang lain noleh, terus bingung dengan kata-kata dari Pak Haji. Pak, Kusno kan sudah meninggal, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Lupa nak, Pak Haji lupa nak. Maaf ya nak. Ayo, siapa yang adzan? Akhirnya seperti itu, ada satu orang yang adzan. Nah, di malam hari selepas Isya, karena waktu itu diisi oleh pengajian setelah maghrib, jadi adzan Isya ini ditiadakan. Sholat Isya diundur. Sekitar jam 8:30 malam, setelah pengajian ini selesai, dan Pak Haji bilang, ayo siap-siap yang tadi batal wudhu dulu, kita sholat Isya. Terus ada satu anak ini yang tanya, Pak, ini pakai adzan nggak Pak? Udah nggak usah, langsung qomat aja. Nunggu yang lain dulu ya. Nah, beberapa di antara yang lain ini masih wudhu lebih dulu. Nah, sekitar 10 menitan, mereka semua kembali berkumpul di sana, dan Pak Haji ini sudah siap, tapi beliau posisinya masih duduk. Tiba-tiba tanpa dikomando, dari speaker itu mereka dengar ada yang iqomah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka semua berdiri, tanpa mereka sadari siapa yang iqomah ini. Akhirnya mereka ada yang dengar, terutama Karji. Ini kan suaranya Kusno ini. Langsung mereka semua itu merinding. Dan Pak Haji ini baru sadar ketika beliau itu berdiri, dan dia ini masih mendengar suara iqomah tersebut. Baru Pak Haji noleh kanan kiri, loh, ini kan suaranya Kusno. Mereka semua ini nyari di mana keberadaan mic-nya. Ini siapa yang komat? Ternyata dari situ nggak ada yang ngelihat keberadaan anak yang komat ini. Tapi mereka masih mendengar ada suara iqomah. Nah, disitulah si cewek-cewek ini langsung jerit. Kusno takut, Pak, takut, Pak. Nah, di situ Pak Haji menenangkan. Sudah, tenang. Nah, setelah iqomat ini selesai, baru Pak Haji ini ngomong di mic, sudah ya, siapapun yang komat, alhamdulillah terima kasih. Ayo kita sekarang melaksanakan sholat Isya berjamaah. Kita sholat yang khusyuk, nggak usah takut apapun. Anggap aja itu tadi ada yang nyapa kita. Nah, si cewek-cewek ini masih ribut, akhirnya ditenangkan oleh Pak Haji ini. Ayo, yang cewek-cewek itu, tenang dulu, kita mau sholat. Akhirnya sholat Isya itu terjadi, dan dirasa memang sudah nggak kusuk lagi. Karena di antara mereka sudah ketakutan. Dan mereka ini yakin bahwa itu adalah suara Kusno. Sedangkan mereka sendiri mencari keberadaan mic itu nggak ada, nggak pernah ketemu. Sampai sholat berjamaah ini usai, sampai mereka kembali ke kelas masing-masing untuk tidur, mic mereka itu belum ketemu. Jadi ada 3 mic di situ, 1 mic ini belum ketemu. Nah, setelah pondok Ramadan ini usai, beberapa hari kemudian Pak Haji mengingatkan di kelas, anak-anak, terutama yang laki-laki ini, jangan lupa nanti malam 40 harinya si Kusno. Datang semua ya. Iya Pak. Nah, malam itu adalah malam 40 harinya si Kusno, bertepatan dengan bulan puasa. Mereka semua datang ke rumah Kusno,
mereka menghadiri tahlilan itu, dan pada saat di tengah-tengah tahlil, tiba-tiba ada satu orang anak ini yang duduknya persis di samping pintu. Rambut si anak ini tiba-tiba bergerak. Dan waktu itu yang ada di samping si anak ini adalah si Karji. Karji sendiri melihat waktu itu. Tapi Karji memikirkan mungkin rambutnya kena angin karena posisi dia ini persis di samping pintu. Nah, nggak lama setelah itu, tiba-tiba ada satu orang anak ini yang melihat. Di depan pintu persis, dia itu melihat sosok Kusno. Dia pakai celana pendek, pakai hem warna putih. Nah, sosok Kusno ini menurut pengakuan dari si satu orang anak ini, dia datang, dia noleh kanan kiri, dan setelah itu dia pergi lagi. Nah, dia langsung takut, saking takutnya dia itu sampai berdiri, padahal ini masih acara tahlilan. Akhirnya dari situ Pak Haji ini tanya, kenapa Le? Pak, saya takut Pak, saya baru ngelihat Kusno. Yang bener jangan gitu. Iya Pak, bener Pak. Sudah, tenang. Nah, Pak Haji ini nggak enak sama tetangga-tetangga yang lain, terutama sama Pak Ustadz yang mimpin tahlil ini. Mereka bikin ribut-ribut. Akhirnya Pak Haji bilang ke salah satu muridnya itu, sudah duduk lagi. Nah, si anak ini nggak berani lagi duduk menghadap ke arah pintu. Akhirnya anak ini pindah persis di samping Karji. Begitu si anak ini duduk di samping Karji, tahlilan ini dimulai lagi. Dan pas waktu pembacaan tahlil ini dimulai lagi, tiba-tiba semua anak itu nunjuk ke arah pintu. Astagfirullahaladzim. Nah, sekelebatan memang menurut Karji, sekelebatan Karji melihat ada sosok Kusno sempat berdiri di sana. Kusno ini kayak orang linglung, noleh kanan kiri, kemudian dia pergi lagi. Dan perginya itu bukan secara berlari, tapi hilang secara samar-samar. Nah, disitulah menurut pengakuan Karji dan teman-teman, mereka semua ini melihat keberadaan Kusno persis di depan pintu, dan kondisi Kusno itu kayak orang linglung. Nah, setelah tahlilan ini selesai, banyak dari teman-teman ini yang mulai menggosip. Jadi namanya juga masih anak SMP, mereka ini saling ngobrol satu sama lain. Katanya kalau 40 hari itu kita dipamiti ya sama orang yang sudah meninggal. Jangan-jangan nanti kita didatengin Kusno pamit. Nah, Karji itu dengar teman-teman yang ngomong seperti itu, terus Karji bilang ke teman-temannya, kalian itu kalau memang Kusno datang mau pamit, kenapa kok kalian takut? Kan Kusno itu baik. Selama ini dia baik ke kita, dia selalu bantu kita. Kenapa kok kalian takut? Akhirnya teman-teman yang lain ini diem. Ya sudahlah, aku pulang dulu ya. Pulanglah mereka semua, dan Karji waktu itu sampai di rumah, dia cuci tangan, cuci kaki, dan dia langsung tidur. Nah, dalam tidurnya ini, kejadiannya itu persis seperti kejadian nyata. Posisi Karji itu tidur, tapi dia melihat ada yang buka pintu kamarnya. Terus yang masuk ini adalah Kusno. Kusno itu pakai celana pendek dan langsung duduk di meja belajarnya si Karji. Waktu itu Karji nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa gerak, dia nggak bisa ngomong, dia cuma melihat keberadaan Kusno di situ. Kusno ini nyalakan lampu belajar. Dan Karji melihat lampu ini benar-benar dinyalakan, cetek, dan lampu ini nyala. Di situ Karji melihat Kusno ini nulis sesuatu. Nggak tahu apa yang ditulis, Karji nggak bisa bergerak waktu itu, dan kejadian itu hampir 2 menitan. Setelah itu Kusno ini berdiri, dan lampu belajar itu dimatikan. Dia langsung keluar kamar, dan pintu ditutup lagi. Barulah di situ Karji bisa bergerak, dan dia langsung kaget. Dia merasa percaya nggak percaya, karena itu baru dialami oleh Karji. Dia nggak pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya. Dia bingung, ini nyata atau enggak? Kalau memang mimpi, tapi kok bener-bener dia melihat Kusno itu kayak baru datang di situ. Pas si Karji ini noleh ke arah meja belajarnya, di situ Karji ini ngelihat ada kertas. Kertas ini tergeletak di atas meja belajar. Padahal sebelumnya Karji ingat nggak ada benda apapun di atas meja belajarnya. Nah, Karji waktu itu takut. Karena dia takut, dia nggak mau ngelihat kertas itu. Dia lanjutkan tidur. Sampai pagi harinya, di pagi itu sebelum berangkat ke sekolah, Karji ini sempat ngelihat kertas itu. Tapi dia masih takut. Akhirnya, karena waktu itu sudah pagi, Karji pun memberanikan diri. Dia ngelihat, di situ kertas ini ada tulisan Arab, yang tulisan Arab ini membentuk nama Karji. Dan Karji itu yakin betul kalau tulisan ini adalah tulisannya Kusno. Disitulah akhirnya Karji ambil kertas ini, dibawa ke sekolah. Begitu sampai di sekolah, dia tunjukkan ke teman-teman yang lain.
Ternyata teman-teman yang lainnya itu juga mengalami kejadian aneh malam itu. Beberapa di antara mereka itu mengaku kalau Kusno itu datang di mimpinya dan Kusno itu pamit. Intinya, dari semua cerita-cerita itu, Kusno ini bilang, aku pamit yo, aku mau pergi jauh. 2 bulan setelah Kusno ini meninggal, ibunya Kusno masih berperilaku seperti itu. Yang awalnya setiap hari dia selalu mencari keberadaan Kusno. Waktu itu ibunya ini hanya mencari keberadaan Kusno di hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, sehabis maghrib, ibunya itu selalu mandi keramas dan rambut itu disisir rapi, terus dikuncrit ke belakang. Beliau pakai bedak yang sangat menor sekali, beliau pakai lipstik, dan beliau keluar. Dan setiap kali keluar, tetangga-tetangga ini tanya, mau kemana Bu Sri? Mau cari Kusno. Katanya disuruh nunggu di depan gang. Oh ya Bu Sri. Nah, tetangga-tetangga ini sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi mereka hanya bisa menyenangkan hati Bu Sri seperti itu. Dan kejadian Bu Sri seperti itu, ini terjadi sekitar hampir 3 bulan lamanya. Dan setelah itu barulah suami dari Bu Sri ini membawa Bu Sri ke orang pintar. Nah, dari situlah akhirnya Bu Sri ini melakukan terapi-terapi khusus dan sampai pada akhirnya beliau kembali seperti sedia kala. Nah, cerita inilah teman-teman yang diceritakan oleh Karji kepada Kembara Sunyi, dan cerita ini sudah terjadi sekitar bertahun-tahun yang lalu. Tapi cerita ini masih membekas di hati Karji dan terutama di hati teman-temannya Karji, bahwa Kusno ini adalah anak yang baik sekali dan dia rajin membantu teman-temannya. Inilah yang dikenang oleh Karji dan teman-teman tentang sosok Kusno. Semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua, dan lebih-lebih kisah ini bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita ambil hikmah di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.